semua sahabat GKB, jumpa lagi dalam acara Geku Giku bersama saya, Mika, tim aktivitas Sekolah Minggu GKI Kepaduri. Terima kasih untuk papa mama yang setia mengikuti program ini dan tetap semangat beraktivitas bersama anak. Buat papa mama yang baru bergabung, program ini mengajak papa mama beraktivitas bersama anak di hari Minggu. Ada juga info penting dan tip mendidik anak dalam mini parenting. Terus ikuti ya Geku-Giku dalam channel YKB GK TV, program Geku-Giku, Gerejaku Girangkanku. Aktivitas yang kami sajikan adalah aktivitas yang sesuai dengan topik sekolah minggu, mengikuti kurikulum dari Bina Warga. Firman Tuhan yang sudah didengar melalui kebaktian anak akan lebih tertanam lagi di hati anak-anak melalui aktivitas bersama orang tua. Kiku-Kiku mau kasih alternatif aktivitas bersama anak. Tapi sebelumnya kita lihat dulu ya mini parenting. Ayah Bunda, jumpa lagi dalam mini parenting. Dalam acara ini, kami akan menjelaskan tips pendek bagaimana mendampingi anak yang dianugerahkan Tuhan di dalam pernikahan. Saya, Maria Prima Novita. Orang tua pemicu anak stres. Tahukah ayah bunda bahwa ternyata anak-anak bisa mengalami stres karena perilaku orang tuanya? Terkadang orang tua selalu menginginkan bahwa anaknya menjadi baik, namun terkadang ada beberapa perilaku yang membuat anak menjadi stres. Mari kita lihat. Yang pertama, orang tua, ayah bunda, sering menuntut bahwa anak harus unggul di semua bidang. Kita ingat lagi bahwa anak mempunyai kelebihan dan kelemahan masing-masing. Maka, ayah bunda sebagai orang tua, mari kita kenali potensi, kelebihan, dan kekurangan di anak-anak kita. Dan mari kita menerima semua kelebihan dan kekurangan itu. Lalu yang kedua, perilaku dari orang tua yang dapat membuat anak stres, yaitu melabel anak dengan kata-kata negatif. Ketika anak melakukan suatu kesalahan, sering sekali orang tua memberikan kata-kata negatif, misalnya anak yang bodoh, anak yang tidak peka, ataupun kata-kata negatif lainnya. Tahukah ayah bunda bahwa kata-kata tersebut dapat membuat anak semakin stres? Maka ayah bunda, yuk ketika anak mengalami atau sedang melakukan suatu kesalahan, mari ayah bunda kita memberikan suatu penjelasan kepada anak-anak kita bahwa hal tersebut memang salah dilakukan. Tapi jangan menggunakan atau memberikan kata-kata negatif kepada anak-anak. Lalu ayah bunda, perilaku apa lagi yang dapat membuat anak stres? Yang berikutnya adalah membedakan satu anak dengan yang lainnya. Tahukah ayah bunda bahwa satu anak dengan yang lainnya, kita sebagai orang tua tidak boleh membedakannya. Karena kembali lagi bahwa semua anak adalah sama dan semua anak adalah anugerah di dalam suatu pernikahan. Itu. Hal yang berikutnya, ada perilaku yang dapat membuat anak stres, yaitu terkadang ayah bunda terlalu sering melarang pada anak dan mengatakan tidak boleh, disertai dengan emosi yang marah dan tidak menjelaskan mengapa perilaku tersebut tidak boleh dilakukan. Tahukah ayah bunda, apabila ayah bunda melakukan hal tersebut, maka anak-anak akan bertambah stres. Maka sebaiknya sebagai orang tua, maka ayah bunda ketika mau melarang anak dalam melakukan suatu tindakan, maka katakan dengan tenang, lalu berikan alasan mengapa anak tidak boleh melakukan hal tersebut.
Lalu berikutnya, perilaku yang dapat membuat anak stres yaitu orang tua, ayah, dan bunda berperilaku secara tidak konsisten. Harus ada kerjasama antara ayah dan bunda dalam mendidik anak. Jadi harus ada keselarasan. Kapan harus orang tua tegas? Kapan orang tua harus tenang? Kapan orang tua harus memuji anak dan sebagainya. Jadi antara ayah dan bunda, perilaku ini harus sama dan selaras supaya anak dapat mengerti bahwa perilaku ini dapat dilakukan, perilaku ini tidak boleh untuk dilakukan. Sehingga anak tidak akan mengalami kebingungan. Lalu yang berikutnya, ternyata ayah bunda bahwa konflik antara orang tua dapat membuat anak stres. Maka ayah bunda, apabila ayah bunda sedang berkonflik, maka jangan perlihatkan itu di depan anak-anak. Karena hal tersebut akan membuat suatu pengalaman yang negatif yang kemudian akan dapat menyebabkan anak menjadi stres. Nah, ayah bunda, terdapat perilaku dari orang tua yang dapat membuat anak stres lagi, yaitu melarang anak untuk menangis. Orang tua terkadang melarang anaknya untuk tidak menangis. Padahal sebenarnya ayah bunda, tangisan adalah ekspresi emosi kesedihan untuk seorang anak. Orang tua biasanya akan melarang anak untuk tidak menangis dengan tujuan mengajarkan untuk menjadi tidak cengeng. Tapi ayah bunda, tahukah bahwa kata-kata dilarang menangis atau biasanya ayah bunda mengatakan, ayo jangan menangis. Tahukah bahwa kata-kata tersebut akan diserap oleh anak dan kemudian anak akan belajar untuk menahan segala emosi. Dan apabila anak menahan segala emosi kesedihannya, maka hal tersebut nantinya akan dapat membuat anak menjadi stres. Nah, ayah bunda, itulah beberapa penjelasan mengenai bahwa ternyata perilaku orang tua dapat menyebabkan anak menjadi stres. Kalau ayah bunda memiliki pengalaman dalam mengasuh anak, silahkan cerita dalam komentar. Atau apabila ayah bunda menginginkan tips yang lain, maka silahkan ayah bunda dapat menulis dalam komentar. Dan sebagai penutup, ingatlah, bila ingin berhasil menjadi orang tua yang bijaksana, maka anak-anak yang telah dianugerahkan Tuhan di dalam pernikahan, maka kita sebagai orang tua, mari kita memberi waktu yang memadai untuk beraktivitas mereka. Dan bila ayah bunda membutuhkan ide, gagasan, atau inspirasi tentang aktivitas-aktivitas bersama anak, maka silahkan ayah bunda dapat melihat acara Geku Geku di kanal YouTube GKI. Tuhan memberkati. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.
waktunya beraktivitas bersama anak, Giku-Giku mau kasih alternatif aktivitas. Bersama anak, aktivitasnya adalah Giku-Giku. Di sekolah minggu, anak-anak mendengar cerita Alkitab tentang Rut dan Naomi. Bahan Alkitabnya adalah Rut 1 ayat 1 sampai 22. Ada satu kalimat Rut yang sangat menarik dalam percakapan dengan Naomi, yaitu, "Kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi." Kalimat ini menunjukkan kasih sayang Rut kepada Naomi. Rut tetap mau mendampingi Naomi. Ayo papa mama kita ajak anak-anak beraktivitas sambil menolong anak untuk mengingat kebaikan Rut kepada Naomi. Aktivitasnya adalah Giku-Giku. Ayo kita ajak anak membuat mainan langkah kaki Rut dan Naomi. Bahan-bahannya selotip, gunting, sumpit, pensil, koin, dan kertas. Cara membuatnya, kita akan menggambar kaki di kertas seperti ini, tapi dilipat bagi dua dulu ya kertasnya papa mama, lalu gambar kakinya. Karena saya sudah menggambar kakinya, jadi tinggal menggunting. Tapi jangan lupa kita perlu 2 pasang kaki. Kita menggunting. Kalau kesulitan untuk menggambar kaki, papa mama bisa mengajak anaknya untuk mencetak kaki anaknya sendiri. Setelah itu, kita akan membuat satu kertas lagi untuk digulung ke sumpit. Kami bagi dulu.
Kita gulung ya. Terus kita ambil selotip. Terus kita buat lagi. Kita buat 4 gulungan ini ya, dengan papa mama. Sekarang kita mau tulis nama Nomi dan Ruth. Jadi papa mama bisa memberitahu adik-adik menggunakan pensil atau spidol.
Untuk bagian root, Papa Mama bisa membantu adik-adik mencari di ayat Alkitab Rut 1 ayat 16. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Setelah kita membuat 2 pasang kaki, kita akan menempel gulungan kertas yang putih tadi yang sudah kita buat di belakang masing-masing pasang kaki. Lalu kita ambil koin yang tadi sudah kita siapkan ya Papa Mama. Nah, untuk tempelin koinnya ini kita taruh di sisi yang ada tulisan root. Terus untuk sebelahnya lagi yang tidak ada tulisan nomi. Lalu kita gunakan roll tape ini sumpit, kita taruh di bawah. Sebelahnya. Lalu kita pasang kakinya. Jadi deh cara bermainnya seperti ini. Setelah selesai membuat mainan, tanyakan kepada anak tentang beberapa hal sebagai berikut. Pertama, kebaikan apa yang dilakukan Ruth kepada Naomi? Kedua, siapa yang menggerakkan Ruth dan melakukan kebaikan itu? Tuhan juga menggerakkan hati kita untuk melakukan kebaikan hati. Kebaikan hati apa yang mau kita lakukan hari ini? Kalau Papa Mama senang dengan program ini, bisa klik gambar jempolnya ya. Dan jangan lupa subscribe YKB, GKI TV, klik gambar loncengnya.
supaya papa mama menerima notifikasi untuk program Giku-Giku berikutnya. Dengan alternatif aktivitas minggu dan tip-tip parenting yang lebih seru lagi. Sampai jumpa di Giku-Giku selanjutnya. Giku-Giku, gerejaku, girangkanku. Dah! Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.